Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kita lanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram dan Adillatul Ahkam. Silakan dibaca. Ala al-khushu'i atas kekhusyuan di sholati dalam sholat. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ayu salliya untuk ayu salliya rajulu untuk seorang An yusalliya salat an yusalliya salat rajulu seorang laki-laki mukhtasiran nih mengkerik. Oh, bertolak pinggang bahasa Indonesia nih. Bertolak pinggang. Muttafaqun alaih. Walafdzu lil muslim, lafaz lil muslim. Wa ma'nahu, dan maknanya ayyaj'ala, menjadikan yadahu, tangannya, ala khasiratihi, di atas pinggangnya. Wa fil Bukhari, dan di Bukhari, ya. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya dalika, dengan itu, fi'lul Yahudi, perlakuan seorang Yahudi fi salatihim, pada salat mereka. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala musanniful hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah. Rahimallahu taala, babul hathi 'alal khusyu'i fi sholati, bab dorongan untuk khusyuk dalam salat. Maka di bab ini beliau akan menjelaskan atau beliau akan menyebutkan hadis-hadis yang berhubungan dengan kekhusyuan dalam salat. Baik, khusyuk dalam salat dari sisi fikih, sudut pandang fikih, maka dia adalah masuk kesunahan salat. Masuk dalam kesunahan salat. Dan orang yang tidak khusyuk dalam salatnya tetap sah. Orang yang tidak khusyuk dalam salatnya tetap sah. Meskipun demikian, sangat-sangat dianjurkan orang itu untuk bisa khusyuk dalam salatnya. Dan itu bisa diketahui dari berbagai macam riwayat atau hadis-hadis ajaran syariat yang semuanya akan disebutkan oleh musannif di sini, yang semuanya mengarah kepada upaya syariat untuk mendorong orang yang sholat itu agar khusyuk. Ya, diantaranya nanti nggak noleh-noleh, ya, kemudian bergerak nggak banyak-banyak. Jadi semuanya itu memang syariat mendorong orang sholat sing khusyuk. Ya, sampai upaya penjagaan syariat itu atau upaya dorongan dari syariat sampai beberapa hal dilarang. Tujuannya dilarang supaya bisa merealisasikan khusyuk dalam sholat. Ya. Baik, maka hadis yang pertama atau hadis 189, qala an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, naha Rasulullah, melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yusalliya, salat ar-rajulu, seorang, mukhtasiran, dalam kondisi mukhtasir. Mukhtasir itu meletakkan sebagaimana yang disebutkan dijelaskan oleh Ibnu Hajar, ya. Beliau mengatakan wa ma'nahu, maknanya apa? An yaj'ala yadahu ala khasiratihi, yaitu meletakkan tangan di pinggangnya. Ya. Bahasa Indonesianya adalah bertolak pinggang, di bahasa Jawa mengkerik, ya. Maka mukhtasiran ini adalah meletakkan tangan di pinggangnya. Muttafaqun alaih wa lafdzul Muslim. Baik. Kalau misalkan ada yang tanya, apa alasannya? Taklilnya apa? Maka beliau menyebutkan juga wafil Bukhari, dalam riwayat Bukhari, an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Di sini disebutkan alasannya. Kenapa? Anna dzalika, bahwasanya hal tersebut fi'lul Yahudi. Sahabat KDK. Ojo tulinan nih kok.
Wa fil Bukhari dalam riwayat Bukhari an Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha anna dzalika bahwasanya hal tersebut yaitu ikhtisar ya. Fi'lul Yahudi fi salatihi adalah perbuatan orang Yahudi dalam salatnya. Jadi orang Yahudi ketika salat maka mereka meletakkan tangan di pinggangnya. Itu yang dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka alasannya Nabi melarang ini adalah karena apa? Tasyabuh atau menyerupai orang Yahudi, orang kafir. Baik. Maka di sini apa faedahnya? Faedah hukumnya adalah bahwasanya dimakruhkan sholat dengan bertolak pinggang atau sholat dengan meletakkan tangannya di atas pinggangnya, mengkerik. Maka ini hukumnya makruh, ya hukumnya makruh. Apakah membatalkan sholat? Tidak sampai membatalkan sholat. Ya. Baik. Alasannya apa? Alasannya karena tasyabuh dengan orang kafir. Nah, disediakan, dihidangkan. Oh ya, kutima dihidangkan. Makan malam. Maka mulailah dihitungannya apabila sebelum sebelum salat al-maghrib. Hadis yang ke-190 qala wa an Anas dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda idza apabila kutima telah dihidangkan al-asya'u makan malam fabda'u maka mulailah bihi dengan makan malam tersebut bihi balik ke asya qabla sebelum antusallu kalian salat al-maghriba maghrib ya muttafaqun alaih hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini ya Nabi SAW memberikan anjuran orang yang kalau dia sholat kemudian bersamaan dengan hadirnya makanan maka mana yang diutamakan maka beliau menyampaikan diutamakan makanannya dulu ya diutamakan makanannya dulu. Tapi apakah ini mutlak? Pokoknya ben sholat ono panganan mangan sih enggak ya mutlak bukan mutlak tapi apa ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah orang tersebut dalam kondisi yang memang menginginkan makanan atau dalam kurung ya lapar. Yang mana kalau sampai dia nggak makan akan mengurangi kekhusyuan sholatnya karena mikir makan. Tapi kalau orang itu sedang kenyang atau makanannya adalah makanan remeh-temeh, misalkan kayak camilan atau apa ngimari mangan misalkan, camilan atau apa, maka silahkan sholat. Jadi bukan sepokoknya pangan sih, enggak seperti itu. Ya, karena hikmahnya di sini taklilnya apa? Kenapa kok disuruh dulukan makan supaya apa? Sholatnya khusyuk. Nah, ini salah satu penjagaan syariat supaya apa? Sholat orang itu khusyuk. Ya. Syarat yang kedua, sholatnya itu masih memungkinkan untuk dilaksanakan di waktunya. Maka kalau misalkan dia pengen makan, dia lapar, tapi waktu sholat sudah mau habis. Nek ejek maksa mangan waktu entek. Maka di sini dia dahulukan salat. Ya. Kenapa? Karena mendahulukan makan supaya dapat khusyuknya salat, sedangkan khusyuknya salat sunnah. Salat di luar waktunya haram. Maka di sini harus bisa orang itu mendudukkan mana yang harus didahulukan. Ini salah satu faedahnya. Ketika kita sudah belajar ilmu fikih dan juga sudah membiasakan otak untuk berpikir secara fikih, itu bisa nimbang-nimbang mana yang harusnya lebih didahulukan, mana yang enggak. Dan juga memperinci karena fikih itu ngajari orang untuk bisa menimbang dan bisa memperinci. Ya. Soalnya kalau menimbang-nimbang biasanya kalau orang enggak paham, dia cuma oleh siji wis iku di mangan tantangan gitu loh. Maksudnya wis iki kudu terus iki. Enggak seperti itu. Juga memperinci, enggak secara mutlak wis pokoknya ngene enggak. Seperti tadi, seperti apa masalah makan. Enggak semua makan ya pokoknya ono mangan ono salat ya mangan sih enggak. Ada perincian. Maka di sini faedah hukumnya apa? Faedah hukumnya adalah dimakruhkan orang yang sholat
sambil menahan lapar hingga hilang khusyuknya. Sedangkan dia memungkinkan untuk makan. Makan. Ya. Ya, dan itu dengan syarat yang sudah kita bahas tadi. Baik. Terus Wa ana Bidar dan dari Bidar radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza apabila qama berdiri ahadukum salah satu dari kalian fi sholati dalam salat, fala yamsahal hasal itu kerikil yang kecil-kecil. Maka jangan memegang, mengusap. Maka jangan mengusap kerikil. Karena maka sebenarnya rahmat tuwajibuhu. Maksudnya tuwajibu sedang menghadap dirinya, atau mengarah pada dirinya. Rawahul khamsah, hadis riwayat Imam isnadin sahih dengan sanad yang sahih. Wa zada Ahmad, dan menambahkan Imam Ahmad, wahidatan auda satu atau tinggalkan. Wa fi sahih, dan dalam sahih. An Mu'aikib, dari Mu'aikib, nahwu misalnya bighairi ta'lil, tanpa menyebutkan alasan. Ya. Baik. Hadis yang berikutnya 191. Qala wa Nabi Dzar, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila qama, berdiri ahadukum, salah seorang dari kalian, fi sholati, dalam salatnya, maksudnya ketika salah seorang kalian dalam salat, fala yamsah, maka janganlah mengusap al-hasa, kerikil, ya. Maka janganlah dia mengusap kerikil. Kerikil yang apa maksudnya? Ya kerikil, bisa kerikil yang ada di tempat dia sujud, karena dulu nggak ada karpet. Makanya diratakno ngono cek galoro nang bathuk gitu. Jangan melakukan hal itu. Ya, jangan melakukan hal itu. Kenapa? Fa inna rahmata, karena rahmat, kasih sayang Allah, tuwajihuhu, sedang mengarah pada dirinya. Rawahul khamsah, hadis diriwayatkan oleh yang 5. Bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Wa zada Ahmad, dan menambahkan Ahmad, wahidatan auda, maka sekali atau tinggalkan. Maksudnya kalau misalkan, karena dalam riwayat disebutkan wa in kunta labudda fa'ilan, kalau misalkan memang harus untuk ngeratakno lemah sing gawe sujud, ya, fawahidah, maka satu saja. Satu itu maksudnya sekali saja. Maksudnya jangan sampai di diosok-osok ya sampai itu. Enggak, cuma sekali saja. Ya. Auda, atau kalau misalkan nggak mau sekali ya sudah, nggak usah sama sekali gitu. Wa fi sahih, dalam sahih Bukhari Muslim, an Mu'aikib, dari Mu'aikib, nahwuhu, semisal hadis yang tadi Abu Dzar, bi ghairi ta'lilin, tanpa menyebutkan alasan. Ta'lil itu mana ta'lilnya? Fa inna rahmata tuwajihuhu, itu alasannya, karena rahmat sedang mengarah padanya. Hadis dalam Sahih Bukhari Muslim itu nggak ada sebutan fa inna rahmah tuwajihuhu, nggak ada. Baik, intinya di sini bahwasanya syariat juga menjaga orang itu agar sholat khusyuk. Di mana Nabi SAW mengajarkan kalau orang sholat jangan terlalu banyak gerak. Termasuk juga gerakan untuk meratakan tempat sujud. Ya, meratakan tempat sujud. Ya. Maka gerakan-gerakan yang tidak perlu semacam ini hukumnya makruh. Meskipun tidak sampai membatalkan sholat. Ya, karena ini gerakan yang sedikit. Ya. Baik, maka faedah hadis ini adalah apa? Pokoknya dimakruhkan, ya, ya, meratakan tempat sujud atau gerakan-gerakan kecil yang semisal di dalam sholat tanpa ada kebutuhan. Kenapa? Karena itu bisa mengurangi kekhusyuan, Baik. Kemudian qalat, beliau berkata, sa'altu, aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati, tentang noleh di salati, dalam salat. Faqala, kemudian beliau bersabda, huwa ikhtilasun, dia adalah pencurian. Yakhtalisuhu syaitanu, setan mencurinya, min salatil abdi, dari salat seorang hamba. Rawahul Bukhari,
Hadis riwayat Bukhari, wal Tirmidzi dan Tirmidzi wasahahahu dan mensahihkannya. Iyyaka berhati-hatilah wal iltifata dengan iltifat Ya, menoleh. Dengan menoleh bis sholati dalam salat fa innahu maka sesungguhnya dia halakatun membinasakan Kehancuran ya. Kehancuran. Fa in kana maka jika dia la budda tidak mengapa La budda fa in kana dan apabila dia la budda harus. Fa in kana la budda maka jika dia itu harus fa fit tawwu maka dalam salat sunnah, tatawwu salat. Ya, maka dalam salat sunnah. Baik. Maka di sini hadis berikutnya 192. Qala an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau mengatakan, Sa'altu Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil iltifati, tentang menoleh fi sholati dalam salat. Faqala, maka Nabi bersabda, huwa ikhtilasun, dia itu adalah curian. Ya. Atau curian bisa maknanya kalau para ulama menyampaikan ikhtilas itu ikhtitaf. Ikhtitaf itu sambaran. Ya. Jadi ya mengambil secara cepat gitu loh. Yahtalisuhu syaitanu, yang mana syaitan mengambilnya min salatil abdi, dari salatnya seorang hamba. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Walit Tirmidzi, dan dalam riwayat Tirmidzi, wa sahahahu, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Iya kawal iltifat, hati-hatilah kamu dari menoleh fi sholati dalam salat. Fa innahu halakatun, karena sungguhnya dia adalah kehancuran. Fa in kana la budda, dan jika harus, ya, dan jika hal tersebut harus, fa fi tatawwi, maka di salat sunnah saja. Ya, maka di salat sunnah saja. Baik, maka hadis ini menyampaikan kepada kita tentang masalah hukum menoleh dalam salat. Ya, menoleh dalam salat. Baik, menoleh dalam salat ini ya, atau faedah hadisnya, bahwasanya menoleh di dalam sholat hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Karena apa? Karena bisa mengurangi kekhusyuan orang. Menoleh dalam sholat hukumnya makruh karena bisa mengurangi kekhusyuan seseorang. Ya. Baik. Dan itu berlaku kalau menoleh hanya dengan kepalanya saja. Ya, kepalanya saja menoleh. Ya. Makruh. Tapi kalau dia menoleh dengan dadanya juga ngadep ke arah lain, bukan ke arah kiblat, maka bisa membatalkan sholat. Sholat. Ya. Baik. Ini juga menunjukkan bahwanya bagaimana syariat menjaga orang supaya sholatnya khusyuk. Ya. Sampai noleh-noleh, meskipun tidak sampai membatalkan sholat, namun itu mengurangi kekhusyuan, makanya dia dimakruhkan. Nah, terus Wa Anas, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kana ahadukum, salah satu dari kalian, di salati dalam salat, fa innahu, maka sesungguhnya dia fa innahu yunaji rabbahu, maka sesungguhnya dia ya selamat dia yunaji berdoa gitulah. Berdoa rabbahu kepada Rabbnya. Para yang bersunnah, maka hendaknya dia tidak meludah. Maka hendaknya dia tidak meludah baina yadayhi, ke depannya. Wala an yaminihi, dan tidak juga ke arah kanannya, walakin akan tapi an shimalihi, ke arah kirinya, tahta qadamihi, di bawah kakinya. Muttafaqun alaih, wa fi riwayatin, dan dalam riwayat au tahta qadamihi, atau di bawah kakinya. Baik. Hadis berikutnya 193. Qala wa an Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana apabila ada ahadukum, salah seorang dari kalian, fi sholati, dalam salat, sedang salat maksudnya, fa innahu, maka sungguhnya dia yunaji, sedang berdoa, sedang bermunajat. Ya, munajat itu ya berdoa menghadap gitu ya. Berdoa menghadap Rabbahu, kepada Rabbnya, sedang menghadap Rabbnya. Fala yabsuqanna, maka janganlah dia meludah baina yadaihi, ke arah di hadapannya. Baina yadaihi, di depannya. Jangan meludah ke arah depan. Wala an yaminihi, dan juga jangan ke arah kanan. Walakin, akan tetapi
an shimalihi ke arah kiri, tahta qadamihi di bawah kakinya. Ya, muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Wa fi riwayat, dan dalam riwayat yang lain, au atau tahta qadamihi di bawah kakinya. Baik. Maka di sini hadis ini memberikan faedah tentang hukum meludah pada saat sholat. Meludah pada saat sholat. Yang pertama, meludah ke arah kiblat atau ke arah kanan, maka hukumnya makruh. Meludah ke arah kiblat atau ke arah kanan, maka hukumnya makruh. Dan kemakruhan ini apabila dia meludah tidak di dalam masjid. Ya, tidak di dalam masjid. Tapi kalau meludahnya di dalam masjid, bangunan masjid, maka Nabi SAW dalam hadis menyebutkan khati'ah, dia dosa kecil, maka haram. Maka apa? Haram. Ya. Kalau meludahnya di dalam masjid, maka haram. Kalau meludahnya di luar masjid ketika sholat ke arah kiblat dan ke arah kanan, maka apa? Makruh. Sedangkan meludah ke arah kiri atau ke bawah kaki, maka diperbolehkan ketika sholat. Ya. Diperbolehkan ketika sholat. Ya. Jika memang ada kebutuhan dalam itu. Jika memang apa? Ada kebutuhan. Kalau nggak ada kebutuhan, misalkan bisa ditahan, maka makruh juga. Karena menghilangkan khusyuan. Orang apa ngidang itu kan itu. Iya. Ya, maka dimakruhkan juga. Wallahu ta'ala a'lam. Terus Anhu, dan darinya juga radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, kana kiramun adalah sebuah kata li Aisyah, milik Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, satarat yang untuk menutupi dengannya janiba baitiha, samping rumahnya, enggak tahu, sisi rumahnya. Faqala, maka bersabdalah kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, amiti, ini maksudnya apa? Singkirkan anna dariku, kiramaki qardanmu, kiramaki hadza qardan ini, fa innahu, maka sesungguhnya dia la yazalu, selalu la tazalu senantiasa la tazalu senantiasa tasawiruhu, membayangkannya, gambar-gambarnya ta'ridu li, menghadap ke arahku, kepadaku, ke arahku, fi salati, di salatku. Rahul Bukhari, hadisnya Bukhari, wattafaqa dan sesuai, dan bersepakat ala hadisnya, dalam atas hadisnya, fi kisati, dalam sebuah kisah, an bijaniyati kain iya, Abi Jahm, wa fihi, dan dalamnya, fa innaha, maka sesungguhnya dia al-hadni an salati, al-hadni memalingkanku an salati, dari salatku. Baik, hadis ke-194. Qala wa anhu, dan darinya, berarti dari siapa tadi? Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan, kana kiramun, ada korden li Aisyah, milik Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, satarat yang Sayyidah Aisyah menutupi bihi dengan korden tadi, janiba baitiha, sisi dari rumahnya. Jadi dibuat apa? Nutupi. Faqala lahan Nabi, maka Nabi SAW bersabda kepada Sayyidah Aisyah, amiti anna, singkirkan dari kita, kiramaki, satirmu atau kordenmu tadi. Ya. Hadza, ya, kiramaki hadza, kordenmu ini. Fa innahu, kenapa? Karena korden itu la tazalu, senantiasa, tasawiruhu, gambar-gambarnya, ta'riduli, selalu menghadap ke arahku, fi sholati, ketika aku sholat. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Maksudnya ya, gambar-gambarnya itu, makanya bentuk-bentuknya, hias-hiasannya selalu apa? Membayangi terlihat waktu sholat kan. Jadi ya, orang kan mikir-mikir gitu loh, iki ketemu iki tadi singo gitu misalnya. Kadang gitu ya. Kadang cuma gak gambar, cuma mungkin bentuk-bentuk apa motif gitu kan, di nganu-nganu kadang sembayang kan dibayang-bayang gitu kan. Iya. Wattafaqo ala hadithiha, dan keduanya bersepakat, Bukhari Muslim bersepakat ala hadithiha,
dalam hadisnya Aisyah fi qissati Anbijaniyati Abi Jaham, dalam kisah pakainya Abu Jaham. Nah, kisahnya ini apa? Kisahnya ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu diberikan pakaian oleh Abi Jaham. Ya, diberikan pakaian Abi Jaham, dan pakaian ini punya motif. Jadi motif gitu ya, motif-motif ya zaman dulu. Nah, ketika pakaian punya motif, kan pakaiannya panjang gitu ya. Maka ketika sholat beberapa kali Nabi SAW melihat ke motifnya waktu sholat, sehingga kata Nabi SAW kan, fa inna halatni ani sholat, ya, yaitu membuatku melalaikanku dari sholat, maksudnya ya, gara-gara melihat motif-motifnya itu. Kemudian Nabi mengatakan pada Sayyidah Aisyah, tolong balikan ke Abu Jaham, bilang minta yang nggak ada motifnya, maksudnya hadiahnya kain yang nggak ada motifnya saja, ya polosan gitu. Wafi, dan dalam riwayat itu fa innaha al-hajni, karena pakaian yang ada motifnya itu ya, al-hajni an salati, sudah melalaikanku dari salatku. Baik, maka hadis ini memberikan pelajaran. Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah dimakruhkan salat dengan menghadap atau memakai sesuatu yang memiliki banyak motif. Ya. Memiliki banyak motif, ya. Termasuk juga misalkan karpet, ya, kalau diupakan cari yang polos kalau bisa, tapi nggak bisa ya sudah. Nah, ya apa jadi tradisi kita gitu ya misalkan. Ya, termasuk juga misalkan baju, kalau bisa cari yang polos gitu. Cuma ya kesulitan, apalagi orang Indonesia batik. Ya sudah itu, maksudnya kita terima saja masalah juga. Ya. Ya, termasuk juga sarung cari yang polos kalau bisa. Itu yang paling afdol lah gitu, paling afdol. Tapi kalau nggak bisa ya sudah, seadanya saja. Iya. Tapi kan sulit ya cari yang polos. Pasti paling enggak itu kotak-kotak. Paling enggak ini sulit ya. Ini enggak. Tapi ya enggak masalah. Maksudnya diusahakan, diupayakan. Kalau misalkan enggak ada ya dipakai yang ada gitu ya. Jadi hukumnya apa? Dimakruhkan, tapi makruhnya itu makruh tanzih sifatnya. Makruh yang lebih dekat pada mubah, ya. Bukan sampai makruh yang dekat pada haram. Baik. Wan Jabir, dan dari Jabir. Enten nang kono. Wan Jabir bin Samurah, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, layantahiyanna, sungguh melarang kami. Layantahiyanna, sungguh berhenti. Layantahiyanna, sungguh berhenti. Aqwamun, kaum. Yarfa'una, yang mereka mengangkat absarahum, pandangan mereka, ila samai, ke langit, fi sholati, dalam salat. Aula tarji'u, atau tidak kembali. Iya, kembali. Fa'ilnya absar. Atau tidak kembali ilaihim, kepada mereka. Iya. Rawah Muslim, hadis riwayat Muslim. Walahu, dan darinya juga an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, la salata, tidaklah ada salat bi hadrati ta'amin, dengan adanya makanan, wala, dan tidak, wawa, dan dia yudafiluhu menahannya al-akhbathan, dua kotoran. Ya, dua kotoran. Baik. Hadis rukunnya 195. Qala wa an Jabir, dari sahabat Jabir ibn Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun, sungguh berhenti orang-orang itu, yarfa'una, dari mengangkat, meninggikan, atau ya mengangkat, absarahum, pandangan mereka, ila sama, ke langit, fi sholati, dalam salat. Atau la tarji'u, tidak akan kembali pandangan mereka, absar, la tarji'u absaruhum, dan atau tidak akan kembali pandangan mereka ilaihim, kepada mereka. Maksudnya pancet ndelok nang ndukur, utawa akhirnya tidak bisa melihat. Rawahu Muslim, hadis Muslim. Walahu, dan dalam riwayat Muslim, an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, la salata bi hadrati ta'am, tidak ada salat ketika datangnya makanan, wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan, dan tidak juga ketika sedang menahan
menahannya 2 kotoran. Maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah dimakruhkan hukumnya sholat sambil menghadap ke atas. Mengarah ke atas. Iya, sambil mengarah ke atas. Dimakruhkan. Alasannya apa? Alasannya ada 2. Yang pertama, karena itu bisa menghilangkan kekhusyuan. Yang kedua, karena itu menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi SAW ketika sholat itu menghadap ke arah sujud, sujud. Ya. Baik. Namun tentu saja tidak sampai membatalkan sholat, cuma dimakruhkan. Adapun kalau di luar sholat maka nggak masalah. Nah, karena sedang nggak sholat, jadi nggak masalah, nggak khusyuk juga nggak masalah. Yang pelajaran kedua, hadisnya Sayyidah Aisyah, ya, tentang masalah sholat dengan adanya makanan sudah kita bahas. Yang kedua adalah sholat tentang sholat ketika menahan kotoran, buang air kecil atau buang air besar. Ya, maka hukumnya apa? Hukumnya makruh ketika orang itu sholat sambil menahan apa? Buang air. Hukumnya makruh sholat sambil menahan buang air. Ya. Kecuali apa? Kecuali kalau sampai menahan buang airnya, sampai memberikan efek mudorot. Ya. Sampai memberikan efek mudorot, maka haram. Misalkan sangat sekali sampai membuat perutnya sakit. Karena kan ngempet itu kan, ada yang level biasa gitu ya, ada yang level ada yang level gitu sampai, kalau sampai level sakit, ya, sampai perutnya sakit, maka haram sholat. Ya. Tapi kalau misalkan nahan biasa, ya bisa ya ngempet gitulah. Ya, ngempet maka ini makruh, ya. Dan sempat saya buatkan perinciannya, ada 4 kondisi. Mbok delon dhewe nang nggone channel WhatsApp. Channel WhatsApp ono. Delek ono kok masalah sholat dengan menahan. Ada 4 kondisi. Terus Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, at-tasa'ubu. Angop ya? Menguap. At-tasa'ubu menguap, minasyaitani adalah dari syaitan. Aidha maka apabila tasa'aba menguap ahadukum salah satu dari kalian, falyaqdim maka bendunglah, halangilah. Mastata'a semampu kalian, rawahu semampunya. Rawahu Muslim, hadis Muslim, wa Tirmidzi dan Tirmidzi, wa zada dan menambah fi sholati dalam salat. Baik. Hadis berikutnya 196. Qala wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, at-tasa'ubu menguap minasyaiton, dari setan. Fa idza maka apabila tasa'aba menguap ahadukum salah seorang dari kalian, falyakzim maka hendaknya menahan, mastata'a semampunya. Rawahu Muslim. Wa Tirmidzi wa zada, dan dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan riwayat fi sholati, dalam sholat. Maka menguap itu tercela kalau di dalam ya. Kalau di luar sholat ya nggak apa-apa, normalnya orang memang kalau ngantuk ya menguap gitu. Tapi kalau dalam sholat itu tercela. Ya. Mengapa tercela? Karena ada 2 sisi. Kalau di dalam sholat tercela karena 2 sisi. Yang pertama, itu menunjukkan, orang menguap itu menunjukkan apa sih? Males, aras-arasan, ngantuk. Ya. Sedangkan orang yang aras-arasan sholat itu sifatnya munafik. Orang munafik, ya itu tidaklah melakukan sholat kecuali malas-malesan. Ya, salah, ya. Mereka malas-malesan. Maka kita harus menyelisih sifatnya orang munafik. Yang kedua, bisa jadi ketika orang itu menguap, dia sedang tidak berkonsentrasi dalam sholatnya. Ya. Maka diupayakan untuk menahannya supaya apa? Khusyuk. Ya, supaya khusyuk. Karena ini bisa mempengaruhi kekhusyuan. Maka faedahnya dari hadis ini adalah ketika seorang dalam sholat, maka diupayakan untuk menahan diri supaya tidak menguap, ya, atau angop. Demikian, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka